Pernah mikir nggak? Kamu sudah baca 10 buku self-help, tapi saldo rekening dan kepercayaan dirimu masih nol besar. Makin rajin kamu belajar cara sukses, makin jauh kamu dari sukses itu sendiri. Kenapa? Karena otakmu menganggap belajar itu sudah sama dengan melakukan. Ini jebakan dopamin paling licik. Akhirnya kamu diam lalu merasa bersalah karena nggak bergerak. Dan pola itu ngulang lagi besok. Masalahnya, ini tidak berhenti di satu momen itu saja. Ini namanya productive procrastination. Kamu merasa produktif karena dengerin podcast edukasi 2 jam, padahal tugas utamamu hari ini nggak disentuh sama sekali. Ambil contoh sederhana. Kamu mau mulai diet, tapi malah sibuk riset jenis kalori selama seminggu, tanpa sekalipun berhenti makan gorengan. Itu bukan persiapan, itu pelarian. Tapi ada alasan yang lebih gelap kenapa otakmu melakukan ini. Sesuatu yang nggak pernah dibahas di buku-buku motivasi yang kamu beli. Kamu sebenarnya nggak takut gagal. Kamu takut kalau kamu benar-benar sukses, kamu nggak akan bisa mempertahankan ekspektasi orang-orang di sekitarmu. Sukses itu berat. Ada tanggung jawab baru. Ada mata yang mengawasi. Jadi, otakmu memilih tetap di zona belajar, agar kamu punya alasan untuk belum mulai. Bayangkan ruginya, 5 tahun lagi, kamu masih jadi orang paling berwawasan di tongkrongan, tapi hidupmu tetap stagnan. Sementara temanmu yang bodoh tadi sudah punya bisnis nyata. Ini bukan soal disiplin, ini soal identitas. Kamu terlalu bangga dengan label si pembelajar, sampai lupa kalau fungsi belajar adalah untuk bertindak. Berhenti cari cara tercepat. Cara tercepat itu adalah dengan melakukan hal yang paling kamu takuti sekarang juga. Tanpa tapi, tanpa nanti. Tapi gimana kalau rencananya gagal total? Nah, disitulah letak rahasia yang nggak pernah dibilang para guru mindset. Kegagalan itu data, sedangkan hanya belajar itu ilusi. Kamu nggak akan pernah tahu mesin mobil rusak kalau kamu nggak pernah coba nyalain mesinnya. Ternyata, masalah utamanya sering bukan malas, tapi otakmu keburu melihat semuanya. Sekarang, coba checklist tugasmu. Mana yang paling bikin kamu deg-degan? Itulah yang harus kamu kerjakan dalam 5 menit ke depan. Gunakan aturan 5 menit. Cukup paksa dirimu mulai selama 5 menit. Rasakan momentum itu. Dan sadari, konsistensi kecil inilah yang akan menghancurkan tembok terbesar. Masalahnya, ini tidak berhenti di satu momen itu saja. Buang semua buku self-help yang cuma bikin kamu merasa pintar semu. Sisakan satu yang benar-benar kamu praktekkan sampai jadi hasil nyata. Jangan takut terlihat bodoh di awal. Semua ahli dulunya adalah orang amatir yang gak punya malu untuk mencoba dan gagal berulang kali. Cari teman yang berani negur kalau kamu kebanyakan rencana. Dukungan orang lain itu lebih kuat dari semangat diri sendiri. Dengan mereka, kamu bisa keluar dari lingkaran ini. Yang bikin lelah, pola ini bisa terulang. Ingat, dunia nggak membayar apa yang ada di kepalamu. Dunia hanya membayar apa yang berhasil kamu wujudkan jadi kenyataan. Besok pagi, lupakan sejenak video motivasi. Langsung hadapi pekerjaan yang paling bikin perutmu mulas. Sensasi gesekan dan ketidaknyamanan itu detak jantung kemajuanmu. 1 email terkirim, 1 paragraf tertulis. Itu lebih nyata daripada 1000 strategi sempurna yang hanya jadi hiasan. Penyesalan akan terus datang jika tak diubah. Dan dari sini, rasa bersalah mulai menggunung. Berhenti jadi kolektor informasi. Jadilah arsitek kehidupan. Bangun sesuatu, meski cuma 1 bata setiap harinya. Kalau kamu merasa video ini nyentil banget, itu artinya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi selama ini kamu pura-pura lupa. Mulai dari yang paling kecil. Buka laptop, sentuh keyboard,
atau tulis satu kalimat. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemenangan. Tapi bagian terberat justru datang setelah itu. Jadi, riset atau persiapan apa yang selama ini jadi alasanmu menunda? Tulis di komentar. Buktikan, hari ini kamu bukan cuma pembelajar, tapi pelaku.